Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Dian Diana di cerita gua guru gua. Hari ini gua mau nyeritain kisah temen gua yang belum lama ini dia curhat ke gua tentang kisahnya gitu. Dan kebetulan gua juga pernah ngalamin kejadian serupa. Kalau menurut gua pribadi, kisah kayak gini nih kayaknya banyak dialami oleh banyak orang, nggak terutama cewek. Sebelumnya gue mau bikin pesan buat diri gue di masa depan nanti. Dian Irdiana di masa depan nanti, lu harus inget kalau lu bikin channel cerita gue, guru gue itu bukan untuk orang lain, tapi buat diri lu sendiri gitu. Ini cerita lu, kisah lu tentang hidup lu yang udah ngasih pelajaran sampai lu bisa sampai ke tahap yang sekarang. Kita gak usah mempedulikan orang yang cuman bisa buat lu jadi turun ke bawah lagi. Lu harus tetap maju, lu harus tetap jadi diri lu sendiri. Gua tahu Dian Erdiana yang sekarang dan Dian Erdiana yang akan datang juga dia tetap pasti punya sifat gak mau kalah dari orang lain. Jadi gambat kuda saya, jangan nyerah ya buat Dian Erdiana di masa depan. Oke lah, yos lah segitulah ya buat diri gua di masa depan. Lanjut ke apa yang mau gue ceritain di awal. Aduh, suaranya serak-serak ya, gak apa-apa lah. Cerita ini diawali saat dia temen gue ngechat gue tanggal 5 Mei 2020. Ya, 2 minggu ke belakang lah ya. Dia itu tiba-tiba ngechat, Ian, aku mau tanya, menurut kamu menyalahi takdir itu yang kayak gimana? Tapi gue nggak ngerti gitu maksud pertanyaannya itu. Menyalahi takdir atau menyalahkan takdir? Kalau menyalahkan takdir, gue bisa masuk, tapi kalau buat menyalahi takdir gue nggak tahu. Jadi gue pastiin dulu, gue tanya, eh menyalahi takdir atau menyalahkan takdir gitu. Terus dia cuma jawab simple, menyalahi katanya. Ya gue jawab, kalau menurut saya menyalahi takdir itu nggak bisa. Jadi kayak dalam takdir itu harusnya kamu jadi A, tapi kamu menyalahi takdir itu dan malah menjadi B. Nggak mungkin ada gitu. Karena kita sendiri nggak tahu takdir kita itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa menyalahi takdir. Gue mau berbagi dikit di sini. Kenapa gue harus pakai saya dan kenapa saat ini gue ngomongnya pakai kata gue buat diri gue sendiri. Gue ngerasa kalau ketika gue manggil Dian dengan ya manggil diri sendiri dengan kata gue kepada cewek itu kayak kayak apa ya? Kayak nggak sopan aja gitu. Kayak gimana lah. Kecuali kalau cewek itu emang manggilnya gue lu tuh. Dan kalau pakai aku itu kesannya kayak kalau lu pacaran gitu bisa jadi aku kamu gitu. Jadi tapi kan ini temen gua makanya gua nggak bisa pakai aku dan gua juga nggak suka kalau pakai aku gitu. Makanya gua pakai saya kalau ke perempuan buat menghargai perempuan itu dan supaya harga diri gua nggak jatuh juga. Yos, lanjut lagi ya yang tadi ke menyalahi takdir. Ya itu menyalahi takdir menurut gua. Kalau menyalahi takdir itu nggak bisa. Dan gua nggak berpikir menyalahi takdir itu yang kayak gimana gitu. Karena nggak kepikiran sekali kalau itu maksudnya ke hubungannya dia gitu. Dan ya jelasin lah sama dia selanjutnya. Lalu kemudian dia jawab di chatnya itu dalam suatu hubungan misalkan. Seseorang nggak mau memberi kepastian dikarenakan ia nggak mau menyalahi takdirnya nanti. Jujur sih gue langsung emosi ya di sana karena laki-laki itu aduh kurang ajarnya kebangetan gitu. Enggak loh yang kayak gini loh ya. Yang kayak dia udah apa sih? Udah ngasih perhatian, udah ngasih kasih sayang, tapi ketika ditanya kepastian, dia jawabnya kayak gini. Itu kurang ajar. Terus gua jawab, ya itu nggak baik sih kalau menurut saya. Dia maksudnya si cowok itu ya. Cowoknya itu egois, pengen dirinya yang untung. Dan
Kalau ada cowok yang kayak gitu, secara nggak sadar, dia udah nyakitin ceweknya. Tapi gua nggak, tapi gua nggak bilang kalau itu salah ya. Jadi dia si cowok itu emang pengen bergantung kepada uh, apa yang udah ditakdirkan kepadanya dan dia nggak mau menyalahi takdirnya itu. Gua bilang itu nggak salah, cuman cara penyampaiannya aja yang salah. Yang cara penyampaiannya yang malah nyakitin ceweknya sendiri. Kalau cowok mau bilang kayak gitu, seenggaknya gunakan kalimat yang lebih positif gitu. Kayak gua pernah, kalau emang kita udah jodohnya, mau gimana pun kita sekarang, mau dimanapun kita berada sekarang, kalau emang jodohnya pasti menyatu lagi. Itu bisa bikin cewek lebih tenang kalau menurut gua. Dan sorry ya, secara pengalaman juga dulu pernah gua bilang kayak gitu kepada cewek. Makanya gua bisa bilang kalau itu nyakitin cewek gitu, itu nggak baik. Dulu gua pernah bilang kayak gitu ke cewek. Gua bilang kalau gua nggak mau menyalahi takdir. Tapi setelah gua amati, setelah gua pikir-pikir kembali, ternyata gua bilang kayak gitu karena ada beberapa sisi dari cewek itu yang nggak gua sukai. Dan kasusnya gebetan dia atau cowoknya itu ke yang curhat ini kayaknya punya apa ya? Punya pemikiran yang sama gitu. Dia kayaknya ada sesuatu yang nggak disukai dari si cewek itu. Ada sesuatu yang nggak bisa diterima lah, bukan nggak disukai gitu. Kalau nggak disukai tapi masih bisa diterima ya nggak apa-apa, benar-benar. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa diterima dari cewek itu untuk dianya gitu. Makanya dia bilang nggak mau menyalahi takdir. Itu pendapat gua ke si cewek itu. Oh ya, yang curhat ini cewek ya. Sorry, yang curhat ini cewek. Curhat ke gua gitu. Terus katanya dia pengen curhat kayak gimana. Tapi pas gua telepon, nggak mau. Jangan ditelepon katanya. Nanti nangis lagi. Udah 2 hari nangis terus, gak mau nangis terus katanya. Ya udah, gua nggak telepon dah. Terus dia kirimin screenshotannya chat dari cowoknya itu, dari gebetannya itu. Gua ambil isi chat si cowoknya yang ya, gua ambil isi chat cowoknya nih, gua bacain. eh aku paham yang kamu rasain, tapi aku bingung buat nyusun kata-kata buat bilang gimana-gimana karena aku nggak mau nyakitin. Nyakitin bukan berarti aku nggak suka sama kamu, bla 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 lah gitu. Aku sayang sama kamu, cuma aku nggak mau kalau kita saling berharap dan nanti Allah berkehendak lain. Jujur, aku sayang sama kamu, tapi biarkan takdir yang menuntun kita dan kita benar-benar disatukan sama yang di atas. Dan gue juga kesel banget gitu sama isi chatnya dia yang bilang kayak gitu. Aku sayang sama kamu, tapi aku nggak mau kalau kita saling berharap dan nanti Allah berkehendak lain. Dan ini yang kayaknya nggak dipahami oleh cowok gitu. Dia bikin sayang tapi dia nggak mau ngasih kepastian. Terus dia bilangnya nggak mau kalau si cewek itu berharap. Ya, dia udah bikin sayang tapi dia nggak mau kalau dia kalau sorry, dia udah bikin sayang tapi dia nggak mau kalau ceweknya berharap. Itu apaan? Apakah kebanyakan cowok itu nggak paham kalau bikin sayang seseorang itu sama artinya dengan bikin dia berharap sama lu gitu? Apakah cowok itu nggak paham dengan hal kayak gituan? Buat cowok ya, kalau kalian nggak mau bikin kepastian setelah kalian buat sayang cewek, mendingan jangan dideketin dah. Kasihan ceweknya, asli. Kalian cowok boleh deketin cewek kalau emang udah ada niat buat nikah dengan dia gitu, buat sehidup enggak, buat nikah dengan dia, buat ya lanjut ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi jangan setelah bikin sayang ketika ditanya kepastian lu, nah jawabnya nggak jelas, kasihan ceweknya. Dan bikin sayang cewek itu nggak harus dengan perhatian ya. Ada setiap saat dibutuhkan aja itu udah bisa bikin cewek nyaman
dan bisa bikin cewek sayang. Makanya hati-hati loh dengan perasaan cewek. Oh iya, dan satu lagi pesan gue nih. Jangan bilang ke cewek kalau dia nggak boleh baper. Nggak bisa. Cewek itu udah kodratnya baperan. Udah kodratnya pakai pakai perasaan. Jadi jangan larang dia untuk baper. Tolong. Kesel gue sama cowok kayak gituan tuh asli. Udah bikin sayang, tapi nggak boleh berharap. Udah ngedeketin, tapi nggak boleh baper. Itu, aduh, kurang ajar banget kan. Jadi kayak dia itu emang nggak tahu cewek atau gimana gitu. Jadi masuk ke kesimpulan yang ingin gua sampein dari cerita ini ya. Buat cowok, tolonglah. Kalau udah bikin sayang ya, buat kepastian lah. Kalau nggak mau kayak gitu, ya jangan bikin dia sayang, jangan deketin dia, jangan baperin dia, gitu. Dan buat Dian Erdiana juga lah. Lu bisa ngomong kayak gini, bisa cerita kayak gini, awas aja ya kalau di masa depan nanti lu ngelakuin hal yang kayak gini. Awas aja lu. Yos, kayaknya sampai di sini aja lah ya. Makasih buat yang udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.